لله الحمد لله وعلى الشكر على الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada saat ini masih dibangunkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tidur, lalu membangunkan kita dan kita melaksanakan ibadah salat subuh. Sungguh luar biasa bahwasanya bagi hamba Allah yang mampu melaksanakan ibadah sholat berjamaah, maka Allah berikan pahala 27 derajat. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, pada saat ini akan saya sampaikan tentang berbagai macam amaliyah ibadah kita agar senantiasa mengistiqomahkan tentang niat kita. Mengapa kita harus menghadirkan tentang niat? Karena berapa banyak hamba Allah ketika Rasulullah melaksanakan hijrah ke Madinah, tidak semua hamba Allah memperoleh derajat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sadari dalam hati dan kalbu kita, segala sesuatu itu sangat bergantung kepada niat. Jika seandainya niat kita wajah lapir, maka sudah tentu pahalanya tidak akan kita peroleh. Ketika melaksanakan hijrah, maka hijratuhu lidunya yusibuha atau imratin yakruha. Ketika Rasulullah hijrah, maka semua umat yang taat kepada Rasul harus berangkat hijrah. Namun pada saat itulah berbagai macam niat yang dia istiqomahkan dalam benaknya banyak yang menyimpang. Ada yang hijrah mengikuti Rasul, dia hijrahnya karena ingin dunia dan ingin memperoleh wanita untuk dinikahi. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan tentang hal itu, akan tetapi ridho Allah dan Rasulnya sama sekali tidak dia peroleh. Lalu bagaimana kita menghadirkan dia? Maka sudah tentu hendaklah kita menahan kesabaran, menahan ketawakaan. Berarti dalam kehidupan kita jadilah seorang hamba Allah yang sabar dan tawakal. Bagaimana kita kalau selalu melajur hawa nafsu dalam kehidupan kita? Maka sudah tentu ketika kita melaksanakan ibadah sholat saja, ya kadang-kadang kalau tidak diniati dengan niat yang istiqomah, itu timbul dalam hati kita, oh kita sholat begini saja, ya. Akan tetapi mengapa Allah tidak memberikan rezeki kecukupan rezeki kepadaku? Itu adalah berkat dalam hati kita, kalbu kita beriman dengan nafsu. Sedangkan nafsu adalah perilaku yang perilaku fasik. Sebagaimana Abu Hurairah itu, ya, yang sebenarnya namanya bukan Abi Hurairah, tetapi Abdurrahman bin Shafir. Ketika itulah Abu Hurairah, seorang hamba Allah yang senantiasa gemar menjadi dermawan, kadang-kadang galau dalam niatnya. Apakah saya ini diterima? Apa yang saya dermakan? Ya, kenapa yang saya dermakan harta itu tidak pernah habis? Ya, nah
Abi Hurairah itu sebenarnya Abdurrahman bin Sofrin namanya. Abu Hurairah. Mengapa ia dipanggil Abi Hurairah? Karena ketika beliau itu sedang sholat, sedang zikir, si kucing itu masuk ke dalam sini. Nah, itu kan panjang. Kucing itu nggak keluar-keluar. Rasulullah melihat. Maka diberi gelar Abi Hurairah. Dia bapaknya kucing yang kecil. Itu Abi Hurairah. Ya. Sebenarnya namanya adalah Abdurrahman bin Sofrin. Beliau adalah seorang yang dermawan. Hartanya dibawa terus untuk beribadah. Akan tetapi dalam hatinya itu bergejolak tentang niat. Bagaimana ya? Saya ini menjadi dermawan, tapi harta tidak pernah habis. Apakah diterima niat saya kemudian melahirkan bala? Maka itulah yang terjadi. Jadi semua kehidupan kita dalam rangka amalnya sangat bergantung kepada niat. Maka bagaimana kita menghadirkan niat? Jadilah seorang hamba Allah yang sabar, jadilah hamba Allah yang tawakal. Karena kehidupan kita di alam dunia ini penuh dengan segenap ujian. Berapa banyak hamba Allah yang tidak kuat menghadapi ujian. Maka disitulah ketika sholat goyah dengan ujian, ya, goyah dengan musibah, sehingga sholatnya tidak khusyuk. Ketika itu Ummul Mukminin, ya, Siti Aisyah, ya, berkata kepada Rasulullah pada situ memang dalam sebuah hadis terungkap, ya, ketika saat ini bapak-bapak mungkin dan ibu-ibu sudah tahu di Mekah sedang membangun rumah-rumah yang sangat indah, gedung-gedung yang sangat indah, ya. Nah, itu sehingga gunung atau pasir yang berbatuan itu dibongkar. Maka disitulah Mekah saat ini sedang begitu indahnya dengan pembangunan. Maka dalam kitab itu dijelaskan lebih baik dari itu adalah senantiasa pasir putih. Dan suatu saat, ya, itu akan terjadi. Ya, terjadi peperangan antara para tentara Ka'bah. Nah, para tentara Ka'bah itu terjadi peperangan. Nah, kemudian selanjutnya diamblaskan semua para penghuni di Mekah itu. Di awalihim wa akhirihim, penduduk-penduduk awal dan akhirnya semua diamblaskan. Kapan ini terjadi? Mendekati akhir zaman. Saat ini mengapa di Mekah ada angin, puting beliung, banjir, segala macam, itu adalah peringatan awal. Tapi suatu saat pada akhir zaman akan terjadi, Mekah itu akan dihancurkan, lembur berantakan. Lalu Siti Aisyah bertanya, ya Rasul, mengapa? Ya. Mengapa penduduk Mekah itu yang asli di awal, yang penduduk awal dan kemudian penduduk akhir itu diamblaskan? Maka disitulah kata Rasulullah, nanti semua hamba Allah baik penduduk Mekah yang awal ataupun yang akhir semua dimatikan, semua amplas keadaan Mekah. Lalu kemudian bagaimana selanjutnya dengan para penduduk yang ada di Pasar? Itu kata Aisyah. Jawab Rasul, semua juga itu dimatikan. Yaum asu, pada suatu nanti di alam akhirat itu akan dibangkitkan semua yang telah mengalami kematian, lalu ditanya tergantung kepada niatnya masing-masing. Apakah ketika terjadi musibah dimatikan semua para tentara Ka'bah dan kemudian selanjutnya dalam keadaan kematian lalu dibangkitkan,
itu sangat bergantung kepada niatnya masing-masing. Apakah ia ketika terjadi musibah itu sedang dalam keadaan niatnya untuk ibadah ataupun maksiat, maka itulah semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah dampaknya dalam sebuah hadis itu, marro'a minkum mungkaran, pada yang melihat kemungkaran paling hidup jadi maka buatlah dengan kekuasaan. Jika seorang pejabat buatlah dengan kekuasaan. Jika seorang dai, seorang ustaz, maka buatlah dengan dakwah. Jika kita sebagai orang yang lemah iman, maka itulah bahwa dapat iman selemah-lemahnya iman orang yang tidak berbuat ketika menghadapi maksiat dan kemungkaran. Mengapa hal ini menjadi kewajiban kita bersama? Itulah yang terjadi dalam sejarah tadi. Ketika ada kemungkaran dan kemaksiatan, kemudian kita tidak terketuk dengan hatinya untuk merubah, maka kita akan dampaknya semua akan musibah. Itulah kewajiban. Maka oleh karena itulah hadirkan kita niat. Sebagaimana Abi Hurairah, dia seorang hamba Allah yang senantiasa dia menjadi dermawan, berlimpah harta, buruk dijolok, buruk dijuluk, buruk dipantau, layak di tengah iman, dipakai untuk sedekah, infak dan jariah. Akan tetapi masih dalam hatinya, apakah harta saya ini menjadi pahala atau tidak? Itu yang menjadi persoalan. Ya. Maka oleh karena itulah kita niati ketika kita sholat di masjid, ya, sadarlah ketika kita sholat berjamaah pahalanya adalah lebih besar ketika kita sholat di rumah. Ya. Lalu kita niati ketika kita ibadah sholat itu, ya, sadarlah di situ apa saja. Ibadah sholat itu senantiasa menghadap ridha Allah. Ibadah sedekah senantiasa menghadap ridha Allah. Ibadah jariah senantiasa menghadap ridha Allah. Maka tujuan kita dalam kehidupan saat ini, jangan sekali-kali kita ya, punya cita-cita, saya ini ingin jadi kiai, saya ini ingin jadi ajengan, saya ini ingin jadi pejabat. Jadi karena cita-cita kita dalam hati kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, itu saja. Ya, sebab nanti di akhirat itu, apakah itu ajengan, apakah itu kiai, apakah itu pejabat, apakah itu orang merah yang menjadi ukuran dalam hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selanjutnya dijelaskan, ya, di sini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis setiap hamba Allah. Siapa yang berbuat hasanah, siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah tulis hanya berniat saja dalam hati. Tapi belum prak-prakannya bagaimana nih? Saya ingin menyumbang masjid besar Cipaganti, tapi baru niat saja. Nah, lalu bagaimana di situ? Allah catat sebagai amalia. Ketika amalia dijatuh di bulan Rajab, maka pahalanya 700 kali lipat. Ketika amalia dijatuh di bulan Ramadan, 1000 kali lipat. Ketika ibadah itu kita lakukan di bulan-bulan yang lain, 10 kali lipat. Itu sebelum dilakukan kebaikan itu. Apalagi setelah dilakukan, ya, langsung ini ada hartanya buat membangun masjid. Nah, itu lebih pahala. Baru niat saja sudah Allah catat. Selanjutnya Allah mencatat saya siapa orang yang berbuat kesalahan. Misalkan begini,
Saya punya niat dalam hati, saya ingin menjumpai seorang wanita yang cantik, lalu saya di situ akan berzina dengan beliau di hotel. Itu belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kemaksiatan belum. Nah, tapi bagaimana selanjutnya? Jika ia terhindar daripada kemaksiatan, sungguh itu adalah pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ia berbuat maksiat satu kali, Allah catat hanya satu kali. Itulah pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh bijaksana. Ya. Maka oleh karena itulah kita banyak-banyaklah menghadiri tentang keilmuan, kita banyak menghadiri dalam pengajian-pengajian supaya ilmu kita bertambah. Bagaimana ibadah kita? Kadang-kadang kita bagaimana ya? Ibadah kita bagaimana? Penuh dengan pertentangan dalam hati kita. Apakah ada terima atau tidak? Itu yang jadi problem. Karena banyak hamba Allah ketika melaksanakan amal ya, kubur tidak memperoleh rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia tidak mampu menghadirkan niat. Tuh ya. Makanya lalu niat di mana tempatnya? Di dalam hati, di dalam kalbu kita. Ya. Makanya bagaimana kita menjadi hamba yang istiqomah. Ketika kita sholat, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berdialog. Ketika kita sedekah, yakin sedekah kita akan diterima oleh Allah. Ketika kita jariah, yakin kita akan diterima oleh jariah kita. Maka disinilah harus menghadirkan niat, karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu sangat bergantung kepada niatnya masing-masing. Ketika terjadi musibah nanti pada akhir zaman di Mekah, maka Allah akan memperhitungkan kepada hamba-Nya sangat bergantung kepada niatnya masing-masing. Hadis ini terungkap. Nah, Rasulullah itu haram dengan kebohongannya. Jadi hal ini akan terjadi, benar-benar terjadi di Mekah itu. Ya. Nah, inilah. Maka oleh karena itu semua kejadian di alam dunia telah Allah takdir dan kemudian telah Allah sampaikan dalam berbagai macam keterangan kitab ataupun hadis. Maka itulah takdir Allah akan menentukan tentang amalia setiap hamba Allah sangat bergantung kepada niatnya masing-masing. Nah, hadirin yang bersungguh yang berbahagia, maka kita diperintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak semata-mata kami memerintahkan ibadah wahai hamba termasuk hamba-Ku, kata Allah, melainkan untuk beribadah dengan ikhlas. Ikhlas sangat bergantung kepada niat. Niat tempatnya dalam hati dan kalbu kita. Dan bagaimana supaya niat kita istiqomah? Maka hendaklah kita senantiasa memelihara diri kita. Kita dengan sendirinya selalu mendengarkan para dai, kita selalu mendengarkan para penceramah, para kiai, para ajaran semua. Ya, itu akan menambah wawasan kita tentang kesabaran. Ya. Tentang kesabaran ketika kita melaksanakan amalia, ketika kita sedang sholat. Karena berapa banyak orang yang telah melaksanakan sholat, perilakunya masih begitu-begitu saja. Karena berapa banyak hamba yang melaksanakan sholat, akan tetapi bagaimana setelah sholatnya tidak memperoleh apa-apa. Perilakunya tidak berubah, ucapannya masih ngelantur, kemudian tindakannya tidak menjadi contoh. Maka itulah ketika ia sholat, ia tidak khusyuk dengan niatnya. Menghadirkannya sungguh luar biasa, begitu penting dalam kehidupan kita. Jadilah hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Hanya orang yang beriman dan bertakwa
yang akan selamat dalam kehidupan nanti di alam lain. Kendati pun jabatan kehakiman, kendati pun jabatan yang kiai, kendati pun jabatan selaku menteri ataupun segala macam dalam kehidupan di alam dunia, yang menjadi persoalan, menjadi ukuran siapa hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Maka hadirkannya agar ibadah kita menjadi ladang amal dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bapak-bapak, ya ibu-ibu, begitulah yang disampaikan bahwasanya dalam kehidupan kita hendaklah selalu mawas diri, dalam kehidupan kita hendaklah selalu menghadirkan niat kita, bagaimana niat yang ikhlas, bersihkan dalam kalbu kita tidak ada angan-angan, tidak ada awan nafsu perilaku yang lapar dan tidak ada angan-angan yang ria. Ketika kita sholat ada keinginan siapa tahu saya ini nanti dicintai oleh mertua, nah itu sudah kurang. Ya, kendati pun ketika Allah sedang jihad, kalau ada tokoh dalam berkata sifat ria, itu gugur pahalanya. Ya, jadi sungguh luar biasa. Kita perlu melatih kesabaran, kita melatih ketawakalan, kita melatih keimanan dan ketakwaan dengan berbanyak kajian-kajian ini sungguh luar biasa akan menjadikan niat kita menjadi niat yang istiqomah. Kita mampu menghadirkan niat kita dalam rangka melaksanakan berbagai macam amaliyah ibadah kita. Demikianlah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anta syafii hatta nu'amkan la yu'mina wa yuqal majida. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi jalali wajhil karim wa sultani. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.